Ini menarik juga ini ya, karena ada pepatah bilang itu, jangan meludah pada sumur yang engkau ambil air di sana. Jadi kita jangan menjelek-jelekkan, kita jangan mengumpat perusahaan yang selama ini menghidupi kita. Karena apa? Kadang-kadang kita nggak ngerti ya, kita sebagai karyawan kita nggak ngerti, ternyata owner atau pemilik perusahaan itu tidak selalu untung ya. Kalau Anda lihat demo-demo di jalan gitu yang menuntut upah, naik, dan sebagainya. Mereka nggak ngerti bahwa bisa jadi pemilik perusahaan itu belum mendapatkan keuntungan beberapa tahun. Bisa jadi mungkin saat ini sedang menghadapi pailit di perusahaannya, dan dia harus mengeluarkan kocek pribadinya untuk kita sebagai karyawan. Atau misalkan kita sebagai pegawai negeri misalkan, kita nggak bersyukur. Kita harus tahu bahwa uang yang diberikan kepada kita itu adalah hasil dari rakyat, hasil dari pajak, hasil dari dana dari masyarakat. Kita harus pahami itu. Jadi kita itu mendapatkan pekerjaan itu sudah anugerah ya, sudah anugerah. Entah nanti Anda akan berkarir di tempat lain, itu masalah karir, itu masalah bagaimana Anda nanti mengembangkan karir Anda, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Anda sedang ada di suatu perusahaan, maka syukurilah. Jangan sampai Anda pindah hanya karena Anda menjelek-jelekkan lalu Anda pindah begitu. Tapi Anda harus syukuri dulu, baik dulu, hasilkan dulu, baru setelah itu Anda bisa memilih perusahaan lain yang mungkin lebih baik, yang bisa menggaji Anda lebih tinggi. Itu lebih baik sebenarnya. Ketika kita mengeluh, ketika kita tidak bersyukur, kita fokus pada hal-hal yang negatif dalam perusahaan kita, maka itu juga nggak baik untuk kejiwaan kita. Ya kalau memang Anda tidak suka di perusahaan itu kan Anda harus keluar. Tapi masalahnya ketika Anda ada di situ, tidak mau keluar tapi menjelek-jelekkan, kan nggak baik untuk kesehatan Anda. Makanya Anda juga akan bermasalah nanti dengan kejiwaan Anda. Dan nanti ketika Anda pulang ke rumah, bermasalah dengan istri atau suami, bermasalah dengan anak-anak gitu loh. Saya sering menangani anak-anak yang dilaporkan bermasalah itu sebenarnya yang bermasalah adalah orang tuanya. Mereka nggak mau atau nggak bisa didik anaknya karena di dalam hatinya itu sudah keruh banget, sudah sumpek gitu. Sehingga dia melihat permasalahan anaknya ini besar dan meledak akhirnya. Padahal sebenarnya yang bermasalah adalah di hati orang tuanya itu. Oleh karena itu ketika Anda ada di suatu lingkungan kerja yang itu masih belum bisa membuat Anda nyaman, mungkin bosnya terlalu galak, mungkin lingkungan kerjanya toksik, mungkin gajinya kurang, maka Anda perlu tetap bekerja dengan hati yang baik, penuh syukur, dan menghindari kalimat-kalimat yang membuat Anda semakin gak enak hatinya. Tidak bersyukur misalkan mengumpat diam-diam, misalkan bertengkar dengan teman, misalkan Anda menyaksikan otoritas atasan Anda, itu nggak perlu. Karena Anda adalah orang yang dibayar karena Anda bekerja di situ. Bukan berarti Anda bilang begini, ya bekerja sak-sak aja, bekerja sebisanya aja, toh bayarnya tetap sama. Pekerjaan itu bukan cuma bayaran loh. Pekerjaan ini tentang karir pribadi Anda. Ya, Anda mungkin nggak berkarir lagi di perusahaan itu, tapi nanti di perusahaan lain Anda bisa berkarir kan? Maka Anda juga harus membangun jiwa yang baik di dalam diri Anda terkait dengan pekerjaan. Anda harus membangun sikap-sikap mental di dalam diri Anda yang baik terkait dengan dunia kerja. Maka fokuslah pada hal-hal yang penting bagi Anda yang itu bisa membuat Anda nanti dihargai lebih di perusahaan yang lain. Tapi ingat, jangan sampai Anda menjelek-jelekkan, jangan sampai Anda menyaksikan otoritas, jangan sampai Anda berkonflik dengan teman-teman Anda. Oleh karena itu, Anda perlu memakan ego Anda sendiri untuk tujuan yang lebih baik. Cari manfaat di dalam perusahaan itu, pasti akan ada banyak manfaat. Banyak orang-orang itu yang berkarir menjadi seorang profesional di luar sana ya, atau menjadi wirausahawan karena dia mempelajari, dia bekerja dengan baik waktu ada di perusahaan yang kecil itu. Saya punya teman yang sekarang punya perusahaan yang besar karena dia dulu adalah seorang desainer di suatu percetakan kecil. Dia meskipun diberikan tugas yang berat, dimarah-marahin bosnya, dia tetap bersikukuh bekerja di situ dan tetap diam karena dia merasa bahwa ini adalah pertumbuhan pribadinya untuk menjadi seorang yang nantinya bisa menjadi wirausahawan. Sekarang dia punya perusahaan yang besar dan dia bisa melakukan jauh lebih baik daripada perusahaan yang dia dulu pernah kerja di sana. So, kita nggak akan pernah tahu ya kita nanti jadi apa. Jadi, kita juga perlu baik-baik dengan orang-orang di sekitar kita dan selalu syukuri apa yang ada di dalam lingkungan kita. Mungkin sesuatu yang besar yang akan terjadi nanti diawali sesuatu yang kecil yang diberikan Tuhan saat ini. Ya, selalu bersyukur dan mudah-mudahan karir Anda menjadi lebih cemerlang di masa depan. Sehat, bahagia, sejahtera untuk Anda. Itu adalah brilian tips dari kami. Salam dari saya, Danang Baskoro, psikolog.